pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Victor. Selamat pagi Pak Victor. Ketemu lagi ya kita hari ini ya Bu Oki ya. Nah hari ini kita ketemu lagi bertiga nih sekarang nih. Sama Bu Oki, Pak Victor, dan sama Bu Bu Yeyen. Yeyen. Nah anak-anak yuk kita mulai sekolah minggu kita pagi hari ini. Tapi sebelum kita berdoa, kita angkat pujian dulu ya Bu Oki ya. Kita akan menyapa Tuhan Yesus dulu Bu Yeyen. Oke. Pagi ini kita akan menyapa Tuhan Yesus. Judulnya apa Bu Oki? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Anak-anak juga boleh ikut nyanyi ya yang di rumah ya. Siap ya? Oke. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan ibadah ini, kita mau apa dulu nih, Boki? Doa dulu. Kita belum berdoa pembuka ya. Nah, anak-anak, siapkan hati yang di rumah, kita masuk dalam doa.
doa pembuka akan dibawakan oleh Pak Victor. Pak Victor. Ya, Mari anak-anak kita tundukkan kepala, satukan hati, dan masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu yang maha kudus. Terima kasih segala kebaikanmu, kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur atas segala rahmatmu, atas segala kesehatan yang kau berikan kepada kami, juga pada orang tua dan anak-anak di rumah yang menyaksikan acara ini. Ya Bapak, kami akan masuk dalam renungan juga acara untuk ibadah pagi ini. Biarlah kami dapat berbicara sesuatu, juga anak-anakmu di rumah akan dapat berbicara sesuatu untuk menjadi anak-anakmu yang taat pada Engkau dan menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ibadah dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. amin. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan lagi, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum firman Tuhan, kita angkat Nyanyi lagi ya Bu Yayan. ya, kita nyanyi dulu ya Bu Oki ya. Ya. Satu pujian ya, kita angkat satu pujian, setelah itu kita mau mendengarkan firman sambil kelas tengah sama kelas besar mempersiapkan Alkitabnya ya. Nah, terus kemudian kita masuk dalam firman Tuhan. Satu pujian judulnya apa Bu Oki? Apa? Pak Vic. Yesus sayang. Yesus sayang siapa? Yesus sayang siapa? Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Yesus sayang pada semua orang, termasuk anak-anak juga yang ada di rumah. Ya, kita siap untuk memuji Tuhan ya. Satu lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita sama-sama ya, anak-anak yang di rumah juga boleh ikut menyanyikan lagu ini sama-sama ya, Boki. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Nah, Bu Oki, Iya, Bu tibalah Yayan. saatnya Kita akan mau mendengarkan mendengarkan firman firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhan, kita mau doa dulu ya. Iya. Doa firman akan Akan dibawakan dibawakan oleh Bu Bu Santi. Santi. Selamat pagi anak-anak di rumah. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan
firman Tuhan. Sebelum mendengarkannya dan akan menyimak kita bersama-sama, kita mau berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa ya anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami dari rumah kami masing-masing, tetapi hati kami bersatu. Kami ingin bersehati mendengarkan firman Tuhan, juga memuji nama Tuhan. Berkati kami semua yang bersama di dalam ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah bersama dengan kami. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak, bagaimana? Masih ingat cerita minggu lalu? Pintar. Ya, cerita minggu lalu kita belajar tentang Tuhan Yesus bersama murid-muridnya yang datang ke sebuah pesta perkawinan. Kalau namanya pesta, pasti banyak makanan dan minuman ya anak-anak? Ya, pada pesta perkawinan itu banyak makanan dan juga minuman. Perkawinan itu berlangsung di mana anak-anak? Ya, di Kana. Ibu Tuhan Yesus juga hadir di tempat itu, yaitu Ibu Maria. Nah, selama pesta perkawinan berlangsung, Ibu Yesus mendapati bahwa belum berakhirnya pesta, hidangan anggur habis. Lalu apa yang dilakukan Ibu Yesus, anak-anak? Ibu Yesus pergi ke belakang. Lalu, Ibu Yesus juga melakukan sesuatu, yaitu memanggil Tuhan Yesus. Nah, Ibu Yesus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan sesuatu supaya tidak mempermalukan si pemilik pesta. Lalu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Pintar, anak-anak sudah tahu ya semuanya ya. Tuhan Yesus mengubah tempayan yang tadinya berisi air menjadi berisi anggur. Nah, akhirnya si penyelenggara pesta tidak malu karena pesta mulai dari awal sampai berakhirnya pesta, hidangannya tetap ada dan lengkap. Nah, anak-anak, sudah ingat ya? Kita sudah tahu cerita minggu lalu dan kita mau masuk di cerita pada hari ini. Tema kita pada pagi hari ini yaitu Yesus sayang padaku. Bu Santi ulangi. Yesus sayang padaku. Terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-1 sampai 21. Bu Santi ulangi ya. Dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Anak-anak yang sudah bisa membuka Alkitab, dibuka ya. Mari kita ikuti firman Tuhan berikut ini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu,
jika Allah tidak menyertainya? Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Shalom anak-anak, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah pagi ini. Anak-anak, tema hari ini adalah Yesus sayang padaku. Dari teks Alkitabnya dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Anak-anak sudah pernah mendengar mengenai seorang guru agama yang sudah sangat lanjut, sudah sangat pintar, dan dia datang kepada Yesus suatu malam, namanya siapa? Pak Nikodemus. Nah, dia rupanya beberapa kali mendengar mengenai ajaran Yesus dan ingin tahu, namun karena di depan orang banyak sebagai guru agama, dia mungkin agak risih atau malu, jadi dia memutuskan datang malam-malam pada Yesus. Nah, rupanya Yesus memberi dia jawaban bahwa tidak cukup hanya beribadah dengan hukum Taurat, orang harus lahir baru. Nah, dia terus tanya, apa itu lahir baru? Masa saya harus kembali ke rahim ibu saya? Jadi, akhirnya Yesus menjelaskan bahwa lahir baru itu bukan maksudnya lahir secara biologi, tapi lahir dari roh. Anak-anak juga begitu. Jadi, mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh harus dialami dengan lahir baru, karena itulah saatnya kita mulai betul-betul mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, dan Roh Kudus tinggal memimpin dalam hidup kita. Jadi berita hari ini adalah Bapa di surga begitu mengasihi anak sekalian,
sehingga mengutus Yesus Kristus untuk menanggung dosa kita menjadi penyelamat bagi hidup kalian semua. Itu ada di ayat pasal 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengutus anak yang tunggal ke dunia supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semoga kita semua yakin bahwa Yesus akan menjadi sahabat, menjadi penolong di juru selamat kita kapan saja. Jadi jangan putus asa, jangan ragu, jangan cemas dengan segala macam berita-berita, apalagi sekarang ini banyak isu-isu mengenai pandemi dan sebagainya. Tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus ada bersama anak-anak. Tuhan memberkati. Bu Yayan, kita tadi sudah mendengarkan firman. Iya Bu Oki, dan kita juga sudah melihat apa? Melihat film. Film. Tayangan tadi, pertemuan antara siapa Bu Tuhan Yesus Oki? dengan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nah, siapa Nikodemus? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Victor. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini ya Bu Oki ya, anak-anak juga ada ayat hafalan. Oh iya, ayat hafalan Ya? Bu Yayan. Iya. Tadi Pak Victor juga sudah menyinggung sudah ya menyinggung tadi tadi ayat tentangnya hafalannya. ayat hafalannya. Anak-anak bisa dihafalkan di rumah, nanti di-share di grup kelas masing-masing ya. Ayat hafalan terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Benar nggak Pak Victor Panjang seperti sekali itu? ya Bu Yayan ya. Panjang nggak ya? Panjang. Terlalu cepat apa enggak ya? Tapi diapa bagus sekali, karena itu mengingatkan kita Tuhan mengasihi kita. Oh begitu. Tapi tadi nggak terlalu cepat kan ya Bu Oki ya? Enggak. Ya anak-anak semoga ya dibuka aja di Anak-anak pasti Alkitabnya. hafal ya, Bu Yayan, Yohanes ya? pasal 3 ayat 16. Semua pada pintar pasti bisa. di rumah. Pasti bisa ya. Nah, Bu Oki juga tadi sudah hafal, baru buka tadi Bu Oki juga pinter. Oke anak-anak, sebentar lagi ibadah kita akan berakhir ya Bu Oki. Sebelum berakhir kita doa penutup dulu ya. Tapi jangan lupa sebelum doa penutup masih harus ada apa? Protokol kesehatan. Jangan lupa pesan ibu. Pesan ibu apa Bu Oki? Cuci tangan. Cuci tangan. Terus pakai masker. Jauhi Keramaian. jauhi kerumunan. Oh, jauhi jaga keramaian. jarak. Nah, itu pesan Ini jaga ibu. jarak, Bu Yayan. Hah? Jaga jarak. Nah, ya anak-anak jangan lupa ya selalu hati-hati karena COVID masih berada di sekeliling kita. Selalu jaga kesehatan ya. Jadi kita semua bisa sehat terus, bisa selalu mengikuti ibadah meskipun lewat online ya Bu Oki iya, ya. Bu Yayan. Nah, anak-anak, yuk siapkan hati, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin, sudah menolong akan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa ya Bapa, sehingga apa yang sudah Tuhan firmankan agar dapat tertanam di dalam setiap hati anak-anak-Mu, teristimewa Tuhan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Tuhan sebentar lagi kami juga mau amit undur dari tempat ini, kiranya juga Tuhan sertai akan anak-anak-Mu, khususnya anak-anak-Mu yang mungkin hari ini ada yang lemah tubuh. Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan mereka ya Bapa,
sehingga mereka tetap semangat untuk mengikuti ibadah untuk minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali dengan anak-anak-Mu untuk minggu depan, meskipun ibadah lewat online. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah anak-anak, sebelum Bu Yeyen, Bu Oki, Pak Victor say goodbye, kita akan dengarkan satu pujian dulu ya Bu Oki ya. Judulnya apa Bu Oki? Apa Pak Fik? Bahasa apa itu bahasa, Pak? Bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Ya, judulnya adalah Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, Jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan ku pahami bahasa semua, Hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Nah, anak-anak, dengan berakhirnya ibadah online hari ini, kita juga amit undur dari tempat ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Dadah. Dadah. Sampai jumpa.